pagi adik-adik. Pagi hari ini kita memulai ibadah kita, walaupun di rumah masing-masing, tapi tetap kita semangat ya untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Ya, mari sama-sama kita mau siapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita mau pujian selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus. Ngambil sikap doa yang terbaik dan kita mau sama-sama memuji Tuhan. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Sekali lagi selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu. Semalam telah berlalu, ku memuji, ku bersyukur, ku muliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Allah Bapa, Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Semua mata ditutup, lipat tangan yang baik, dan kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi yang indah yang Tuhan sudah berikan di dalam hidup kami. Kami pada saat ini kami mau beribadah secara online. Tuhan berkati di dalam ibadah kami. Kami percaya Tuhan bekerja, Tuhan memberkati kami semuanya. Terima kasih ya Bapa, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami serahkan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Siapa memuji Tuhan lebih semangat? Ya, kita mau ke pujian Happy ya ya ya, Happy ya ye. Saya senang jadi anaknya Tuhan Yesus. Ya ya ya, Happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Katakan happy ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi happy ya ya. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Mari adik-adik, sekarang kita siapkan hati kita untuk diberkati dengan firman Tuhan.
Ya, adik-adik, saatnya kita mau dengarkan firman Tuhan. Semua siapkan Alkitabnya, kalau punya buku, alat tulis disiapkan supaya bisa ditulis ayat firman Tuhannya yang kita mau belajar bersama-sama pada hari ini. Ya, hari ini firman Tuhan terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayat yang 13 sampai dengan 35. Sekali lagi, Lukas pasal yang ke-24 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-35. Perikopnya tentang Yesus menampakkan diri di jalan Emmaus. Adik-adik, siapa di sini yang pernah melakukan perjalanan yang jauh dari rumahnya? Mungkin dari Kediri ke Surabaya, ya. Pasti ada di semua pernah melakukan perjalanan itu. Kalau kita melakukan perjalanan, senang apa tidak? Pasti semuanya senang karena mau pergi ke tempat lain, melihat tempat yang lebih bagus. Nah, adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini menceritakan tentang perjalanan dua orang murid, ya, yang mau berjalan menuju ke Emmaus. Adik-adik, di tengah perjalanan itu, dua orang murid ini sedang bercakap-cakap satu sama lain. Atau dengan kata lain, saling cerita satu sama lain. Ceritanya tentang apa ya? Ternyata cerita dua orang murid ini tentang kematian daripada siapa? Tuhan Yesus. Cerita dua orang murid ini tentang kematian Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mati. Tuhan Yesus meninggalkan kita semua, ya. Mereka merasa sedih, mereka merasa putus asa karena ditinggal sama seseorang yang sangat mereka kagumi, ya. Murid-murid sangat bangga kepada Tuhan Yesus, tetapi ketika dengan kematiannya Tuhan Yesus membuat murid-murid ini merasa sedih. Nah, dalam perjalanan kedua murid ini menuju Emmaus, mereka dulu bercerita, kenapa ya Tuhan Yesus meninggalkan kita? Kenapa ya Tuhan Yesus mati? Bahkan para wanita Maria waktu mereka ke kubur Yesus, mereka kembali dan membawa cerita, hei Tuhan Yesus hilang. Nah, itu membuat murid-muridnya tambah sedih. Waduh, Tuhan Yesus sudah mati, kok hilang lagi Tuhan Yesus? Itu membuat murid-muridnya sedih. Nah, dalam perjalanan menuju ke Emmaus itu, dalam percakapan atau cerita dua orang murid itu dalam perjalanan dengan hati yang sedih, dengan hati yang susah karena merasa kehilangan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Lalu di tengah perjalanan itu tiba-tiba muncul seorang pribadi. Siapa ya nama pribadi itu? Ternyata muncul seorang pribadi yang mereka sedang cerita atau yang sedang mereka bicarakan itu. Namanya Tuhan Yesus. Tetapi kedua murid ini tidak tahu bahwa itu adalah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menyapa, hei apa yang kamu sedang bicarakan? Kedua murid ini menjawab, lihat ada orang di samping kita. Nah, ternyata Tuhan Yesus melihat dan berjalan bersama-sama dengan mereka. Di dalam perjalanan itu Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan kedua murid ini, bertanya apa yang sedang mereka ceritakan. Dan akhirnya sampailah mereka dalam perjalanan yang cukup jauh tuh menuju ke Emmaus sudah sampai. What manner of communications are these that ye have one to another, as ye walk and are sad? Art thou only a stranger in Jerusalem, and hast not known of the things which are come to pass there in these days? What things? Concerning Jesus of Nazareth, which was a prophet, mighty in deed and word before God and all the people, and how the chief priests and our rulers delivered him up to be condemned to death and have crucified him. But we trusted that it had been he which should have redeemed Israel.
And beside all this, today is the third day since these things were done. Yea, and certain women, also of our company, made us astonished, which were early at the sepulchre. When they found not his body, they came saying that they had also seen a vision of angels, which said that he was alive. And certain of them which were with us went to the sepulchre and found it even so as the women had said. But him they saw not. O fools, and slow of heart to believe all that the prophets have spoken. Ought not Christ to have suffered these things, and to enter into his glory? Abide with us, for it is toward evening, and the day is far spent. Our Father, we offer thanks for thy bounties. Amen. Amen. Did not our heart burn within us while he talked with us by the way, and while he opened to us the scriptures? We must return to Jerusalem this very hour. Adik-adik sudah melihat videonya bagaimana Yesus berjalan bersama-sama dengan kedua muridnya, ya. Adik-adik, inti firman Tuhan hari ini adalah Tuhan Yesus mati tetapi dia bangkit. Kenapa dia bangkit? Karena Tuhan Yesus itu Allah yang luar biasa, ya. Jadi tidak mati sampai selamanya, tapi dia bangkit untuk datang menjadi penolong buat kita semua. Adik-adik, kedua murid ini akhirnya mendapatkan kekuatan yang baru, ya. Kedua murid ini akhirnya bersuka cita. Karena apa? Akhirnya Tuhan Yesus bangkit, ya. Akhirnya mereka bisa bertemu lagi sama Tuhan Yesus dalam perjalanan menuju ke Emmaus. Inti firman Tuhan hari ini adalah, adik-adik ingat bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita semua. Tuhan Yesus tidak pernah membiarkan kita sendiri, ya. Tuhan Yesus selalu menemani, menjaga, melindungi kita semua. Jangan pernah sedih, jangan hilang pengharapan. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada bersama-sama dengan kita semua. Kalau ada sedih, ada susah, ada takut, ada tidak bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus. Seperti yang dialami oleh murid-murid Tuhan Yesus itu. Nah, itu firman Tuhan yang bisa kita belajar hari ini. Biarlah itu boleh memberkati adik-adik semua. Ayat masnya adalah terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat yang ke-20b. Sekali lagi, ayat masnya terdapat di dalam Matius pasal yang ke-28, ayat 20b. Demikian firman Tuhan.
Dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekali lagi, dan ketahuilah, aku menyertai kamu sampai akhir zaman. Itu ayat masnya buat minggu depan. Jangan lupa dihafal ya, supaya bisa dapat bintang yang banyak. Ya, sekarang kita siapkan hati kita, mengucap syukur buat firman Tuhan yang sudah kita dengar. Lipat tangan, kita mau berdoa buat firman Tuhan yang sudah memberkati kita pada hari ini. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami semua, biarlah kami tetap hidup percaya kepada Tuhan. Kami tetap beriman kepada Tuhan, karena kami punya Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami punya Tuhan yang selalu menjaga dan melindungi kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, memberkati kami semua sepanjang hari ini. Biarlah kami tetap ada di dalam perlindungan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.